Bahwasanya ini tempat boleh dikatakan sangat seram ya, di mana tempat ini di sini danau, di situ danau, tidak jauh daripada seperti penampakan siluman-siluman, buaya putih, buaya buntung ya, ular, gimana macam-macam ya. Tapi di sini Gus Belanga menemukan kuncen, artinya seorang aki-aki, di mana aki-aki ini akan Gus Belanga tanya kebenaran-kebenaran yang ada di sini. Untuk itu Gus Belanga mau minta penjelasan yang sebenarnya, gimana cerita dan apa yang terjadi di sini. Nah, jadi nanti beliau ini akan menceritakan cerita yang sebenar-benarnya. Nah, Ki, kebenaran ini Gus Belanga mau tanya, dengan adanya kejadian ada di tempat ini, katanya si Aki ini pernah melihat daripada sosok itu ular atau nggak tahu apa penglihatannya, kita nggak tahu, tapi Aki menyaksikan sendiri itu ya. Iya, benar. Nah, jadi Aki ini pernah menyaksikan di tempat ini dia yang sangat tinggi gedung, tapi gedung ini boleh dikatakan dibilang serem ya, tapi Gus Belanga maaf nih ngomong, karena dengan makhluk-makhluk seperti itu bersahabat dengan Gus Belanga ya. Gus Belanga bisa unggah-ungguh dan bisa berteman secara dalam artinya berhubungan, karena makhluk-makhluk begitu itu tergantung daripada kita. Nah, nanti kita tanya sama cerita kejadian awal asal muasalnya. Coba Ki, gimana ceritanya? Ketika Aki melihat di sini ada kejadian ular memberikan wujud yang Aki lihat gitu. Ya, pertamanya bongkar apa bersih di dalam gedung ini. Nah, kebenaran setelah itu kita ketemu ular yang wujudnya ular, tapi entah hilang kemana. Yang nyata ular itu setelah berdiri, nah itu ada tanda yang mencurigakan. Iya. Itulah, nah, terus ular itu dibacakan takbir lalu hilang. Gitu ya. Jadi pertama ular itu Aki lihat tuh di mana Ki? Coba Ki. Saya lihat pertamanya ya di bawah sini, selagi masih ada sampah-sampah banyak. Oh iya. Jadi ketika Aki setelah lihat seperti itu, ular itu, Aki itu melihatnya kaget apa gimana? Ya kaget, nggak kaget lah, orang udah biasa, soalnya kan makhluk-makhluk itu memang ada gitu. Iya. Makhluk astral itu, yang penting ditanya, ya kita harus saling menjaga. Ya, jadi kawan-kawan, kalau secara Gus Belanga ketahui, Gus Belanga lihat, Gus Belanga pahami. Jadi secara dari yang dilihatkan daripada berbentuk ular atau buaya gitu ya, maupun putih atau buntung, sebenarnya itu apa ya kawan-kawan? Kalau Gus Belanga ceritakan secara dalam sebenarnya Gus Belanga nggak mau ya. Cuman Gus Belanga kiaskan aja, itu ada hubungannya. Jadi di situ ada suatu kerajaan, ada suatu kekuasaan, wilayah, masing-masing mereka mempunyai tempat yang telah diutus. Ya mungkin dulunya ya tempat para orang-orang dulu itu mungkin mempunyai suatu kelebihan atau ilmu pengetahuan mereka, artinya sebagai wujud secara dalam ininya, artinya dengan di tempat ini mungkin jangan sampai dikotorin, mungkin begitu Ki ya. Ya betul. Nah, jadi Aki ini secara dalam boleh dikatakan kuncen atau penguasa di sini, artinya seringkali ya dilihatkan seperti itu ya. Ya, wujud-wujud seperti itulah. Nah, jadi Aki ini boleh dikatakan kawan umurnya mungkin udah 150 tahun, bahwasanya Aki ini termasuk awet muda ya, karena Aki ini dia mempunyai juga kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah, suatu yang kita tidak bisa dinalar secara logika, tapi beliau ini benar-benar menyatakan bahwa pernah menemukan suatu sosok atau suatu bentuk wujud daripada ular ya. Jadi ular itu gimana ketika dia berdiri? Ya, ularnya berdiri. Kata Aki berdirinya itu dia tuh berdiri merayap apa? Berdiri merayap di dinding. Setelah itu dia itu kembali. Putar balik ularnya. Buntutnya di bawah. Nah, buntutnya, ekornya itu di posisi ekor di bawah. Nah, kemudian kepala di atas. Dan setelah itu kembali ular itu. Nah, memperlihatkan
di dadanya ini ada tanda biru begitu. Bulat apa gimana biru itu? Bulat sebesar ibu jari lah gini. Jadi kawan-kawan, jadi sebelum Gus Blange lanjutkan, jangan lupa Gus Blange ingat lagi di subscribe channel Gus Blange, jangan sampai lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan tontonan video-video Gus Blange. Jadi begini saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke, jadi Gus Blange itu pengen menjelaskan lagi ya. Jadi yang namanya makhluk astral, arti makhluk yang di luar daripada penglihatan daripada manusia. Jadi di situ kalau mau dikaitkan yang namanya berhubungan dengan ular, itu bukan berarti dia itu sebentuk yang namanya siluman. Jangan. Jangan kita berpikir seperti itu. Karena kenapa? Gus Blange, setahu Gus Blange, yang namanya makhluk baik secara dalam gaib maupun nyata, tidak ada yang namanya bahasa seperti kata-kata siluman. Karena beliau-beliau itu kalau secara dalam iniannya, mereka hanya beda alam. Nah, beda alam ini di masing-masing tanggung jawab, di masing-masing perjalanan kehidupan, beliau ini sudah ditugaskan. Nah, jadi intinya mengingatkan daripada kita sebagai makhluk yang nyata yang masih hidup supaya kita jangan terlalu gegabah. Benar nggak Ki begitu Ki? Nah, jadi terima kasih banyak atas keterangan Aki ini bahwasanya penjelasan daripada menceritakan daripada di gedung ini Aki pernah menemukan suatu sosok ular. Warnanya apa Ki waktu Aki lihat ya? Warnanya hitam. Hitam ya, Hitam. tapi bukan kobra. Ya, ularnya bentuknya membentuk ular kobra. Berbentuk ular kobra ya. Kobra. Nah, jadi Gus Blange dulu pernah begini Ki ya. Ada ular kawin di pinggir kali, Gus Blange bacok lah. Palanya potos. Ketika Gus Blange ditegur sama orang tua sesepuh ya, Gus Blange ditegur jangan sampai diulangi lagi ya, kamu membunuh ular. Nah, artinya di situ Gus Blange sudah memahami. Ya. Wujud secara dalam kehidupan, Gus Blange kasih tahu lagi bahwa kita di alam dunia ini diciptakan oleh Allah cuma 3 macam ya. 1 manusia, kedua itu binatang atau hewan maupun di darat maupun di laut. Ketiga itu tumbuh-tumbuhan. Jadi di 3 macam yang diciptakan oleh Allah itu artinya kita bisa membagikan sifat rasa kasih sayang semua Ki ya. Ya mungkin Aki sudah menjelaskan begitu. Terima kasih banyak Ki ya. Mungkin dengan penjelasan itu karena Aki ini boleh dikatakan mungkin sudah tapa, umurnya sudah tua. Mudah-mudahan Aki ini selalu sehat dan panjang umur ya. Amin. Ya terima kasih. Untuk itu kawan-kawan sebelum kita tutup, Gus Blange mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.